Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Muteinayah dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Putri Zahra Adinea. Saya Prawira Surya Saputra. Perkenalkan, saya Vicky Ainur. Saya Salma Febrianti. Di sini kami akan memaparkan materi unit ke-14, yaitu tentang tantangan kehidupan pendidikan abad ke-21. Selamat menyaksikan. Tantangan pendidikan abad 21. Seperti yang diutarakan dalam The Treasure 1996 oleh Jacques Delors, melibatkan 7 ciri utama. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 ciri utama tersebut. Yang pertama, lokal dan global. Perubahan hidup baik statis maupun dinamis terjadi secara lokal dan global. Dinamisasi warga negara mengarah pada pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi masyarakat. Kemudian dilanjut kepada poin kedua, yaitu individual dan universal. Perubahan kehidupan abad 21 secara individu dan universal mempengaruhi tatanan sosial, budaya, dan hubungan masyarakat. Perubahan sosial budaya harus terkait dengan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk menghindari ketegangan. Poin ketiga yaitu discovery atau penemuan baru. Penemuan baru seperti pemahaman bahwa bumi bulat memicu perubahan sosial seperti eksplorasi laut pada abad ke-16. Poin keempat yaitu invention atau ciptaan baru. Proses penciptaan baru, misalnya kombinasi kayu dan batu untuk pertanian atau penemuan listrik, merubah budaya konvensional menjadi baru. Dilanjutkan ke poin kelima yaitu difusi atau penyebaran unsur. Penemuan dan penciptaan baru harus disebarkan dalam masyarakat untuk mempengaruhi tatanan kehidupan sosial. Penciptaan baru sulit diterima tanpa memiliki fungsi dalam kehidupan sosial. Tantangan tersebut mencerminkan dinamika kompleks antara lokal dan global, individu dan universal, penemuan, penciptaan, serta penyebaran unsur baru dalam masyarakat abad 21. Saya akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu inovasi. Pada bagian ini membahas tentang perubahan sosial yang terjadi akibat kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi dalam masyarakat. Di antara poin-poin yang dibahas adalah ketegangan antara tradisi dan modernitas, pentingnya pertimbangan jangka panjang dan pendek, serta pentingnya pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial. Hal ini menyoroti perlunya keselarasan antara persaingan dan kerjasama, serta penekanan pada nilai-nilai spiritual dalam pendidikan untuk menghadapi perubahan global yang berdampak pada nilai moral bangsa. 2. Prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Menurut Stomza, 2004, globalisasi adalah menciptakan dunia tanpa batas dalam hal jarak dan waktu. Kehidupan manusia saling terkait dalam segala hal, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pendidikan tetap menghormati kontribusi besar Ki Hajar Dewantoro, penggagas Taman Siswa, dengan prinsip tuturi handayani, yaitu Hingarso Sungtolodo yang artinya memberikan teladan di depan, Hingmadio Mangunkarso yang artinya membentuk kehendak di tengah. Ketiga, tuturi handayani yang artinya memberi semangat di belakang. Meskipun tujuan pendidikan saat ini berbeda dengan masa lalu, upayanya tetap sama, yaitu membentuk manusia utuh dan mencerdaskan bangsa. Namun modernisasi pendidikan cenderung hanya menghasilkan kecerdasan intelektual tanpa menekankan ketajaman emosional, suatu aspek yang disayangkan. Oleh karena itu, perlu dukungan untuk konsep pendidikan seumur hidup akan menciptakan manusia yang cerdas dan emosional sesuai dengan tujuan pendidikan. Ketiga, perkembangan pendidikan abad 21. Pintu gerbang menuju abad 21 adalah pendidikan seumur hidup menanggapi perubahan dunia. Masyarakat abad 21 akan didefinisikan oleh kemampuan belajar, pemahaman orang lain, dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Pendidikan di Indonesia perlu lebih dari sekedar peningkatan keterampilan. Ia harus memberikan konsep kesempatan luas dan mengoptimalkan potensi individu. Dalam intinya, pendidikan seumur hidup berarti memanfaatkan peluang yang ada dalam masyarakat secara maksimal. 4. Belajar seumur hidup. Dalam konsep belajar seumur hidup terdapat 4 pilar utama. Pertama, learning to live together, belajar hidup bersama, yaitu memahami orang lain dan membangun harmoni. Kedua, learning to know, belajar mengetahui, yaitu menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan pembelajaran seumur hidup. Ketiga, learning to do, yaitu belajar berbuat, yang mana menghadapi perubahan dengan berbagai keterampilan dan kompetensi. Terakhir, learning to be, menjadi diri sendiri, yaitu mengembangkan kemandirian dan memahami kekuatan individu.
Semua pilar ini menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktik dalam pendidikan seumur hidup. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang visi pendidikan abad ke-21. Abad ke-21 mencerminkan peralihan dari masyarakat lokal ke masyarakat global. Terkait dengan dampak globalisasi, perubahan tersebut melibatkan 1. Lokal menuju global, yakni budaya komunikasi, cara berpakaian, gaya hidup, dan emansipasi mengalami perubahan signifikan dipengaruhi oleh teknologi dan media. Yang kedua, sosial menuju demokratis, fokus pada integrasi hak individu dalam masyarakat dengan pentingnya pendidikan untuk memahamkan warga agar aktif, sadar, dan memilah informasi efektif di era globalisasi. Lalu yang ketiga ada tahapan pembangunan negara di era globalisasi. Integrasi politik, modernisasi ekonomi dan politik, serta perlindungan terhadap warga masyarakat dari dampak negatif industrialisasi menjadi kunci bagi kemajuan dan kesejahteraan sosial. Lalu, yang keempat ada pentingnya stabilitas ekonomi dan politik. Stabilitasi ekonomi dan politik secara bertahap diperlukan untuk mencapai keamanan, persatuan nasional yang kuat, dan kesejahteraan sosial dalam konteks globalisasi. Lalu yang kelima adalah landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni bagi Indonesia menjalankan kehidupan sosial dan demokrasi dalam era globalisasi memerlukan pegangan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya Putri Zahra Adinia ingin membacakan materi ke-6 yang berjudul Ekonomi Menuju Pembangunan SDM. Sebuah studi tentang kehidupan masa depan mengatakan bahwa dunia kerja harus berorientasi dan memperhitungkan perubahan kemajuan teknologi. Lebih lengkapnya, segala aspek harus menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam sebuah kebijakan pendidikan sebagai dasar untuk memperkuat pengetahuan agar menghasilkan hubungan yang baik antara kebijakan pendidikan dan pembangunan. Globalisasi akan penuh dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang dalamnya. Menyangkut kondisi sumber daya manusia Indonesia saat ini dapat dilihat dari dua hal penting di bawah ini. Yang pertama ada kesempatan dan angkatan kerja yang belum seimbang. Dan yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa langkanya kesempatan kerja akibat rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan sumber daya manusia. Dampak yang lebih besar jika tidak dilakukan pembenahan adalah munculnya ketergantungan dengan pihak atau negara lain. Peran selanjutnya adalah memainkan sistem pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, atau universitas dengan 4 fungsi. Pokoknya adalah yang pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang telah terdidik untuk melakukan pengajaran dan penelitian. Yang kedua, menyediakan pelatihan secara khusus sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial. Yang ketiga, membuka kesempatan secara terbuka bagi semua unsur sebagaimana tujuan pendidikan seumur hidup. Yang terakhir atau yang keempat adalah membangun kerjasama dengan pihak lain atau negara lain. Dengan demikian, pendidikan nasional abad 21 akan terwujud jika masyarakat berpegang teguh kepada nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya, seperti menghormati, menghargai, rasa kebersamaan, dan rasa empati. Selain itu juga memiliki sifat terpuji seperti saling membantu, berbuat untuk sama, mentaati peraturan lokal, nasional, dan luar bangsa. Masa depan pendidikan Indonesia. Materi ini membahas peran kritis pendidikan dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Pendidikan dianggap sebagai ujung tombak perbaikan suatu negara. Dengan gagalnya pendidikan, berpotensi menyebabkan kegagalan bangsa. Sebagai investasi masa depan, perubahan besar memerlukan proses panjang, terutama dengan tantangan ketidakmerataan program pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan mencakup persiapan warga negara yang aktif, bermoral tinggi, toleransi, dan demokratis. Perencanaan 4 pilar pendidikan, yakni belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar menjadi seseorang, belajar menjalani hidup bersama.
diusulkan untuk mencerdaskan dan mengembangkan manusia Indonesia yang profesional dan bermoral. Pendidikan masa depan diarahkan pada peningkatan kualitas intelektual yang bersifat moral dan profesional. Diharapkan mampu mengatasi pengangguran dan memahami pentingnya hidup bersama. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.